Anda bertanya, mengapa dalam bahasa Inggris, sufiks tertentu mengubah bunyi dan tekanan kata, sementara sufiks lain tampak netral dan tidak berpengaruh sama sekali? Mengapa sain berubah menjadi seniti, tetapi happy tetap stabil dalam happens? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh fonologi generatif klasik. Disinilah lexical phonology berperan. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana fonologi dan morfologi bekerja secara terpadu di dalam leksikon. Melalui konsep strata, aturan siklis, serta pembedaan antara aturan leksikal dan post-leksikal. Lexical phonology dikembangkan oleh Paul Kiparski sebagai respons terhadap kelemahan fonologi generatif SPI yang terlalu linear dan memperlakukan semua afiks secara seragam. Teori ini mengajukan bahwa fonologi dan morfologi bekerja secara tandem, bukan terpisah. Inti teori ini adalah konsep strata atau level dalam leksikon. Dalam bahasa Inggris, dikenal setidaknya dua level utama. Level 1 melibatkan non-neutral affixation, yaitu afiksasi yang memicu perubahan fonologis pada akar kata, seperti pergeseran tekanan atau perubahan kualitas vokal. Contohnya, sufiks iti pada sain yang menghasilkan seniti, disertai fenomena trisilabik lexing. Sebaliknya, level 2 melibatkan neutral affixation, seperti sufiks nes yang tidak mengubah fonologi dasar kata. Ciri kunci leksikal fonologi adalah bahwa aturan fonologis berlaku secara siklis. Artinya, setiap kali sebuah afiks ditambahkan pada level 1, aturan fonologis langsung diterapkan sebelum proses morfologis berikutnya terjadi. Ini berbeda dari SPI, yang menerapkan semua aturan fonologi sekaligus di akhir. Sifat siklis ini melahirkan prinsip penting yang disebut strict cycle condition SCC. SCC menyatakan bahwa aturan fonologis hanya boleh mempengaruhi materi baru yang ditambahkan dalam satu siklus derivasi. Aturan tidak boleh mengutak-atik struktur lama secara bebas. Prinsip ini menjelaskan mengapa perubahan bunyi bersifat terbatas, terkontrol, dan berstruktur, serta menghindari penerapan aturan secara sembarangan pada morfem yang tidak terlibat dalam derivasi. Setelah sebuah kata selesai diproses di dalam leksikon melewati semua level dan derivasi kata tersebut, masuk ke sintaksis. Pada tahap ini, aturan post-leksikal mulai berlaku. Aturan leksikal bersifat sensitif terhadap struktur kata, dapat memiliki pengecualian, dan berhubungan erat dengan morfologi. Sebaliknya, aturan post-leksikal bersifat otomatis, tanpa pengecualian, dan dapat berlaku lintas batas kata. Contoh klasik aturan post-leksikal dalam bahasa Inggris Amerika adalah flipping, atau aspirasi, yang terjadi secara otomatis jika lingkungan fonetiknya terpenuhi, baik di dalam kata maupun antar kata. Pembedaan ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu fenomena bunyi bersifat morfofonomis atau murni fonetik. Leksikal fonologi juga mampu menjelaskan berbagai fenomena kompleks seperti velar softening, vowel shift, dan terutama phonologic opacity situasi, di mana hasil fonologis tampak tidak transparan terhadap aturannya. Dengan konsep level 1 derivation, bracket Isure convention, dan structure preservation, teori ini menunjukkan bahwa ketidakteraturan fonologis bukanlah kekacauan, melainkan hasil dari interaksi sistematis antara morfologi dan fonologi di level yang berbeda. Sebagai rangkuman, leksikal fonologi memandang bunyi bahasa sebagai hasil interaksi dinamis antara struktur kata dan aturan fonologis. Konsep strata, cyclicity, serta pembedaan antara aturan leksikal dan post-leksikal memberi kita alat analisis yang kuat untuk memahami pola bunyi yang kompleks. Refleksi untuk Anda, bagaimana pembedaan antara proses leksikal dan post-leksikal membantu kita menjelaskan fenomena fonologi yang tampak tidak beraturan dalam bahasa Inggris?